Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan bab kitab waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sekarang kita masih dalam bab usulul masail, asal-asal dari setiap masalah dalam cara pembagian waris, hitungan waris. Adapun fikihnya sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Fadhaqra Syekh. bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, awan nisfu ma'a thuluthain aw thuluthin aw thuluthi aw sudusi aw huwa wa ma baqiya min sittah wa ta'ulu ila ashratin syaf'an wa witran. Kemudian bilangan setengah bersama 2/3 dan 1/3 atau 1/6, atau huwa ma baqiya. Huwa bimakna irja ila nisfu. Nah, dan apa yang tersisa dari 6, wa ta'ulu ila ashrat syaf'an wa witran, diaulkan kepada bilangan 10, syaf'an wa witran, genap dan juga ganjil. Warubu'u, kemudian 1/4, ma'a thuluthaini aw thulusi aw sudus, 1/4 bersama 2/3 atau 1/3 dan atau 1/6, min isnai asyarah, dari bilangan 12, diaulkan, wa ta'ulu ila sab'a asyara witran, diaulkan kepada bilangan 17 ganjil, dalam keadaan ganjil. Wathumunu ma'a sudusin au thuluthain, kemudian 1/8 bersama 1/6 atau 2/3, min arba'ati wa ashrin, dari bilangan 24. Wa ta'ulu ila sab'atin wa ishrina, dan diaulkan menjadi bilangan 27. Wa in bakiya ba'da. Fi hadha ar-rad. Baik, Ustaz. Al-an bab al-aul. Ya. Sekarang kita membahas tentang aul. Sebelumnya di mana harta yang dibagi antara pembilang dengan penjemput akhirnya semuanya sama. Sekarang yang aul, di mana bilangan di bawah atau bilang namanya pada penyebut itu lebih besar daripada yang di atas dalam pembagiannya. Berarti yang di bawah, maka yang di atas otomatis menjadi naik. Untuk menjelaskannya akan kita baca perkataan mu'allif, itu yang dikatakan dengan aul. Qala al-mu'allif rahimahullah, wan nisfu ma'a thulutsaini awis thuluthi awis sudusi aw huwa wa ma baqiya min sittah wa ta'ulu ila asharati syaf'an wa witran. Dan setengah bersama 2/3 atau setengah bersama 1/3 atau setengah bersama 1/6 atau setengah bersama sisanya, ini asalnya adalah 6. Dan aul akan menjadi naik maksimal tertinggi 10, baik genap ataupun ganjil. Genap ganjil maksudnya bukan nomor plat polisi ini, Ustaz. Itu lain. Ini genap ganjil maksudnya naik maksimal 10, dari 6 bisa naik 7. Dari 6 bisa naik 7 ganjil. Naik 8 berarti genap. Naik 9 berarti ganjil. Naik 10 berarti genap. Seperti apa naik-naik ini? Ya, akan kita jelaskan melalui contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syarih.
An-nisf ma'a as-sulusaini. Setengah dengan 2/3. Contoh, bila seseorang wafat, seorang perempuan wafat, ahli warisnya adalah suami. Kemudian 2 orang saudari kandung. Suami bila tidak ada far'ul waris, istri yang wafat tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka suami mendapatkan setengah, kan? Ini berdasarkan firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kalian wahai suami, Allah, setengah dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian bila istri tersebut tidak ada anak. Kemudian 2 saudari kandung, ya, dia mendapatkan 2/3. Ya. Maka asal masalah kita lihat antara 3 dengan 2. Ya, 3 dengan 2 tentu harus dikalikan untuk mendapatkan KPK-nya. 3 dikali 2, 6. Sekarang untuk mendapatkan bagian masing-masing, 6 dibagi 2 sama kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 2 dikalikan dengan 2, 4. Ya, 4. Sekarang ini pembaginya ada 7. 3 tambah 4, 7. Sedangkan yang dibagi 6. Ya. Bagaimana caranya ini? Yang dibagi lebih banyak daripada pembaginya. Ya. Kalau dalam bentuk fisiknya umpamanya, kita katakan ada 6 rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Nah, Sedangkan dibagi untuk 7 anak. Ya, ini bagaimana? Gak mungkin rumah dipotek, tentu tidak mungkin. Kalau coklat mungkin masih bisa ibunya potek, dibagi, ya, dibagi-bagi sehingga rata. Kalau rumah tentu tidak bisa. Maka dalam kasus seperti ini bagaimana? Dinaikkan pembaginya menjadi 7, dinamakan dengan aul. Tidak boleh dikurangin. Mungkin kita mengatakan, kalau gitu kurangin aja hak suami 1, berarti dia menjadi 2, 2/6. Dan saudari 4 berarti pas 6. 2 tambah 4, 6 berarti 6/6 pas. Tidak boleh. Saudari lah dia yang banyak itu 4. Sehingga dapat 3, jadi 3 tambah 3, 6. Juga tidak boleh. Ini ketentuan Allah membagikan untuk masing-masing mereka dalam firman-Nya. Untuk suami kata Allah setengah, saudari kandung kata Allah bila 2 orang lebih, dia dapatkan 2/3. Ya, maka tidak boleh dikurangi. Ketika ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, naikkan jadi 7 pembagiannya. Jadi dari 6 menjadi 7. Jadi 7-nya ini dinaikin ke atas pembaginya. 7. Jadi bukan dibagi 6 lagi. Berarti 3/7, 4/7. Tentu status 3/7 atau 4/7 ini lebih kecil daripada 3/6 dengan 4/6. Berarti kurang. Kalau tadi 1 aja yang dikurangin, itu tidak boleh. Kalau sekarang mereka semuanya berkurang. Berkurang, suami kurang dari setengah. 3/7 kan kurang dari setengah. Dan 2 saudari pun kurang dari 2/3. Tetapi mereka kurangnya proporsional. Artinya masing-masing kurang sesuai dengan haknya. Ini tentu yang paling dekat kepada keadilan. Ya, seperti itu, Ustaz.
Terus ini antara setengah dengan ats-tsulusaini. Awis sulus an-nis ma'as sulus. Ini juga 6. Contohnya bisa kita contohkan. Bila seseorang wafat, dia meninggalkan satu orang saudari. Saudari kandung. Kemudian dia meninggalkan ibu. Satu saudari kandung, kata Allah, dia mendapatkan nis setengah di ayat 176 dari surat An-Nisa. Dia mendapatkan setengah. Ibu mendapatkan tidak ada far'ul waris, tidak ada juga di sini saudari lebih dari satu. Kalau semua saudari satu, ibu tetap mendapatkan 1/3. Ya, di sini kan mu'allif mengatakan 1/2 dengan 1/3. Maka pembagiannya sekarang kita samakan antara 2 dengan 3. Tadakhul tidak bisa 2 masuk ke 3. Kemudian tawafuk itu artinya dibagi setengah, 2 bisa dibagi 1. 3 tidak bisa dibagi, ada pecahan. Ya, maka yang satu-satunya adalah tabayun, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekarang bagian masing-masing kita jelaskan. 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Ya. Ini berarti 5. Ada sisa 1. 5 dikurang 6 dikurang 5 bisa sisa 1. Dalam kasus ini tentu kalau ada asabah wal baqi li aula rajulin dzakar. Ya. Setengah dengan 1/3. Huwa wa ma baqiya min 6, dan sisanya dari 1/6. Sisa 1 ini kita lihat laki-laki yang terdekat. Asabah bin nafs. Sudah dijelaskan oleh mu'allif sebelumnya. Ya, anak laki-laki tidak ada. Karena kalau anak laki-laki ada, ini berubah semuanya. Ya. Kemudian cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki tidak ada juga. Ya. Kemudian siapa lagi asabah? Ayah dari yang meninggal tidak ada. Karena kalau ada ayah, saudari tidak dapat. Kemudian kakek juga tidak ada. Karena kalau ada kakek, tentu saudari menurut pendapat yang kuat yang pernah kita bahas tentang kakek dengan saudara-saudari, saudari tidak dapat. Kemudian siapa lagi? Anak dari saudara laki-laki, keponakan. Kalau ini dia tidak mengubah bentuk. Anggap kita katakan di sini ada 1 anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dia mengambil sisa 1 bagian ini. Atau kita biasanya mu'allif mencontohkan dengan paman. Ya. Asy-Syarih Syekh Sulaiman, paman. Paman mengambil sisa 1. Ya. Awis sudus, atau setengah dengan 1/6. Setengah dengan 1/6.
Maka dalam contoh umpamanya halaka halik an ukhtin syaqiqah wa ukhtin min wa am. Ini masih bisa kali. 2 setengah dengan 1/6. Bila seseorang wafat, dia meninggalkan ahli warisnya, saudari kandung 1 orang, saudari si ibu 1 orang, satu saudari seibu. Kemudian ada di sini paman. Saudari kandung, kalian 1 orang mendapatkan setengah. Saudari si ibu 1 orang mendapat berapa tadi, Ustaz? 1/6 ya. 1/6. Ini dia setengah dengan 1/6. Paman mendapatkan sisa. Antara 6 dengan 2, 2 masuk ke 6. Tadakhul. Ya, 2 masuk ke 6 berarti kita tetapkan di sini 6. 6 dibagi 2 kali 1, 3. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1, 1. Sisanya 2 untuk paman. 2/6. Ya. Au huwa ma'a baqiya min 6. Atau setengah tadi, ya, baik bersama 1/6, ada mabaki, ada huwa wa mabaki min 6. Syekh di sini Syekh tadi mengatakan yakni as-sudus wa mabaki dan maqalan yus. Akhun min wa am al-masalah min 6 lil-akh. Al as-sudus wahid wal baqi lil-am. Syekh Utsaimin mengatakan dalam mensyarahkan perkataan muallif, yaitu Sahibuz Zadul Mustaqni Al-Hajjawi, atau 1/6 dengan sisa. Ya, 1/6 dengan sisa. Contohnya 1/6 dengan sisa adalah seorang saudari seibu atau saudara seibu. 1 saudara seibu. Dengan paman. Saudara seibu mendapatkan 1 orang dia 1/6. Paman mendapatkan sisa. Berarti ditetapkan 6 jadi asal masalah. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Sisanya 5 untuk paman. Wa ta'ulu ila 10 syaf'an wa witran. Dan asal masalah 6 ini naik menjadi maksimal 10, naiknya tertinggi 10. Mulai dari genap maupun ganjil. Dari 6 naik ke 10 itu 6 berarti 7, 8, 9, 10. 4 angka. 7 dari 6 naik ke 7 berarti dia naik ke ganjil. Dari 6 naik ke 8 berarti naik ke genap juga. Dari 6 naik ke 9 ganjil. Dari 6 ke 10 genap. Maksimal 10. 11 tidak bisa. Dari 6 ke 10.
Kita coba contohkan, ambil contoh yang naik ya, menjadi dari 6 menjadi 7. Dari 6 menjadi 7. Ya. 6 menjadi 7 seperti contoh 2 orang saudari kandung, seorang wafat, meninggalkan 2 saudari kandung. Kemudian 2 saudari seibu. Kemudian ibu. Ya. 2 saudari kandung dapat berapa, Ustaz? 2/3. 2/3. Nah, 2 saudari seibu dapat fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka fi thuluts, kata Allah. Jika saudara-saudari seibu itu lebih dari 1 orang, maka mereka mendapatkan 1/3, bersyirikat dalam 1/3. Ibu dapat berapa? sudus per 6. Sudus per 6 karena ada saudari lebih dari 1. Nah, 1/6. Antara 3 dengan 3 selesai, sama. Kemudian 3 dengan 6, 3 masuk ke 6. Ya, 6 habis dibagi 3, tadakhul namanya, maka 6 ini kita jadikan sebagai asal masalah di sini. 6. Sekarang kita tetapkan bagian masing-masing. 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. Kemudian 6 dibagi 3, 2 dikali 1, tetap 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Sekarang kita jumlahkan 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Ini pembaginya 6 tapi dibagi 7 di bawahnya. Ini bagaimana caranya? Ini naik dari 6 menjadi 7 sehingga dibagi 7. Taruh di sini 7-nya. Yang ini tetap 4, 2, 1. Berarti 4/7, 2/7, 1/7. Ya, ini naik dari 6 menjadi 7. 4/7 tentu lebih kecil daripada 4/6. Ini yang contoh naik ke 7. Contoh yang naik ke 8. Kasus ini juga bisa kita hapus atau kita tambahkan di sini aja, Ustaz. Ya, ini halaman tersendiri, halaman baru. Kita ambil halaman baru aja menurut saran Ustaz Ihsan. Yang dari 6 naik ke 8 contoh seperti apa? 2 saudari kandung. Warisnya, kemudian ibu, kemudian ada suami. Dua saudari kandung mendapatkan 2/3. Ibu, karena saudari kandung Anda, mendapatkan 1/6. Suami tidak ada anak, berarti 1/2. Untuk menetapkan asal masalah, 3 dengan 6, 6 habis dibagi 3. Berarti 6. 6 dibagi 2 habis, berarti 6. Ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1.
6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 3, Sekarang kita tambahkan. 4 tambah 1, 5, tambah 3. 8. Ini kata mu'allif yang asalnya naik menjadi 8. Nah, maka seperti ini. Dari 6, 8-nya kita naikkan ke atas. Nah, jadi 4/8, 1/8, 3/8. Dan 4/8 lebih kecil daripada 4/6. 1/8 itu lebih kecil daripada 1/6. Begitu juga 3/8. Ya, ini naik jadi 8. Ini sekarang genap. Kalau tadi naik ke 7, ganjil. Ganjil, Ustaz. Ya, sekarang naik ke 9. 9. Masya Allah. La ilaha illallah. Kita ambil halaman baru. Naik ke 9. Para pemirsa mungkin bisa sambil lihat televisi, ditulis sendiri, atau dipotret. Yang mana aja. Nah, Atau kalau para pendengar, tentu harus ditulis biar terbayang. Ya. Kemudian sekarang dari 6 naik asal masalahnya menjadi 9. 9 dulu, Ustaz. 9. Ustaz. Tadi kan terakhir 8. Coba 8. kita terakhir tadi. Ya, terakhir 8. Sekarang kita beralih ke ke 9. Contohnya seorang wafat, ahli warisnya suami. Kemudian 2 orang saudari. Ya. Kemudian ibu. Kemudian saudara atau saudari si ibu, 1 orang. Ini naik jadi 9. Suami karena tidak ada far'ul waris, tidak ada anak, 1/2. 2 saudari kandung, 2/3. Ibu 1/6 karena ada saudari. 1 saudara si ibu, 1/6. Ya, 2 dengan 6 habis. Ya, 3 dengan 6 habis, 6 dengan 6 habis, berarti 6. 6 dibagi 2 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 kali 2, 4. 6 dibagi 6 kali 1, 1. 6 dibagi 6 kali 1, 1. 3 tambah 4, 7. Tambah 1, 8. Tambah 1, 9. Ya, naik menjadi 9. Maka 9 ini kita naikkan ke atas. Sini tetap 3, 4, 1, 1. Berarti ini menjadi 3/9, 4/9, 1/9, 1/9. Ini yang naik ke 9. Sekarang yang naik ke 10 terakhir. Ini genap, sekarang ganjil ini. Dari 6 kan genap, naik ke ganjil 9. Sekarang yang terakhir, naik ke 10. وهذا عدد العول يعني عدد بثلثين صار الذي له السدس ليس له إلا عشر الذي له ثلثان ليس له إلا خمسان. Sepertinya Syekh tidak memberikan contoh yang khusus. Beliau mengatakan yang 1/6 ini naik ke 1/3
Kalau kita contohkan, tidak apa-apa kita buat contoh sendiri. Suami, 2 saudari kandung, ibu, kemudian saudara seibu 2 orang atau lebih. Coba saat dibantu diingatkan. Suami, kemudian 2 saudari kandung. Syekh tidak menyebutkan contohnya dengan rinci. 2 saudari kandung, ibu, kemudian 2 saudari seibu. Kan jadi 3 naik 1/3 dia, tadi 1/6. Kita lihat. Suami dapat 1/2, 2/3, ibu 1/6, 2 saudari seibu 1/3. Berarti 2 dengan 3 dengan 3 dengan 6, semuanya bisa dibagi 6, kita 6 kita tetap di atas. 6 dibagi 2 kali 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 kali 2, 4. 6 dibagi 6 kali 1, 1. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 4, 10. 3 tambah 4, 7. Tambah 1, 7. 3, 8 tambah 2, 10. Alhamdulillah. Tambah berarti 10. 10 kita naikkan ke atas. Jadi 6 menjadi 10. 3/10, 4/10, 1/10, 2/10. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kemudian tadi itu dari setengah tadi kan Ustaz ya? Setengah berarti pembagian setengah tadi. Setengah dengan 1/3 atau 2/3, maksimalnya aulnya menjadi 10. Sekarang 1/4. Mu'allif berkata, "War-rubu'u ma'ath-thulutsaini awith-thulusi awis-sudusi min 12 wa ta'ulu ila 17 witran." Dan 1/4 bersama dengan 2/3 atau dengan 1/3 atau dengan 1/6. Ini masalahnya adalah 12. Naik menjadi 17 ganjil. 17 ganjil. Berarti tidak ada naiknya yang genap. Di mana di sini mu'allif mengatakan naik menjadi ganjil. Ya. Coba kita buatkan contohnya. Ya. Seorang wafat meninggalkan ahli waris istri. Kemudian 2 saudari kandung. Kemudian bila ada sisa untuk pamannya. Asabah. Istri dapat, kan tidak ada ahli waris 1/4. 2 saudari kandung 2/3. Ini sisa kalau ada. 4 dengan 3 tabayun. Tidak bisa 3 masuk ke 4. 4 tidak bisa bagi 3, 3 tidak bisa 4. Maka dikalikan aja 3 dikali 4. Maka menjadi 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 3 tambah 8, 11. Sisa 1 kita berikan
kepada paman. Ya. Ini yang ada sisa berarti. Wama baqiya. Kemudian kita lanjut contohnya yang lain. Antara 1/4 dengan 1/3. Ya, dan 1/4, 1/3 sudah, 1/4 dengan 1/6 dari 12. Ya. Kemudian di sini wa ta'ulu ila 17 witran, naik menjadi tertinggi adalah 17 dan ganjil aja semuanya. Coba kita lihat yang naiknya. Pertama yang naiknya bila di sini tidak naik, tidak ada aul yang ini. Yang naik contohnya adalah seorang wafat, ahli warisnya suami, kemudian dua anak perempuan, ibu dan bapak. Ibu, bapak. Untuk suami berapa Ustaz? Ini ada anak. 1/4. Dia kan dari masalah 1/4 sekarang. Tadi suami 1/4. Dua anak perempuan mendapatkan 2/3. 3. Ibu karena ada far'ul waris mendapatkan 1/6. wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ayah 1/6. 1/6 Ayah 1/6. tambah sisa 6. kalau ada sisa. Kalau ini kayaknya nggak ada sisa. Tambah asobah ya. Ya. 4 dengan 3 dengan 6. Nah, Ya. 12 ya. Ini 4, 3 dengan 4 ini adalah tabayun, bisa Tabayun. dikalikan. Sahih. 3 dengan 6 juga tabayun. Tapi 4 dengan 6 bisa tawafuq finnis. Sah. 6 dikali 2 bisa, berarti 4-nya dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, 3 kali 4 juga bisa 3, berarti ini 12. 12 KPK-nya bisa dibagikan ke semuanya. 12 dibagi 4, 3. Kali 1, 3. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 2 juga. 3 ditambah 8. 11 ditambah 2, ditambah 2, 15. Ya. Ini yang naik menjadi 15. 2 menjadi 15. Naiknya hanya kepada ganjil, nggak ada genapnya. Berarti ini 3/15, 8/15, 2/15, 2/15. Ya. Dan 12 naik ke 15, kemudian naik ke 17. Yang contoh naik ke 17 ini yang tertingginya. Contoh naik ke 17. Kalau nggak kelihatan, kita buka lembaran baru aja. Baik. Yang naik ke 17, seorang wafat, meninggalkan. Di sini Syekh membuatkan jumlahnya banyak, sehingga nanti tidak perlu kita tasfih lagi, sudah langsung terbagi. 8 saudari. Seseorang wafat meninggalkan 8 saudari kandung. Contoh dari Syekh Utsaimin Syarih. Kemudian
dua nenek. Dua nenek bagaimana ceritanya? Nenek kok punya dua dia? Masih ingat nenek dapat dari dua jalur. Ibu dari ibu, ibu dari ayah. Nah, dua-duanya dapat. Kalau kakek hanya dari ayah. Ayah dari ayah, ayah dari ibu, atau kakek dari jalur ibu, tidak sebagai ahli waris faridah, tapi dia sebagai zawil arham. Nanti dalam pembahasan zawil arham baru kita jelaskan. Dua orang nenek. Kemudian 4 saudari si ibu. Ya, 8 saudari kandung. Dapat berapa, Ustaz? Kan 2 lebih mendapat 2/3 kan? 2/3 berarti. Nenek, nenek 1/6, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ketika Abu Bakar ditanyakan dengan kasus nenek, maka salah seorang sahabat menjawab bahwa Rasulullah memberikan untuk nenek adalah 1/6. 1/6 dibagi duanya. 4 saudari si ibu, 1/3. Ini yang naik ke berapa ini? Ke 14. Ke 17, Ustaz. 17. Ke 17. Dia kan nggak ada naik ke genap. Dia harus naik ke ganjil. 2 dengan 3 habis, 2 dengan 3 sama, 6 bisa dibagi 3, berarti kita letakkan di sini 6. Ya, 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. 6 dibagi 6 dikali 1, 1. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Ini naik ke berapa tadi nih? Ini ada yang ketinggalan ini. Sebentar. Masalah min sini asyara. Mohon maaf, ada yang kurang. Istri. Ya. Nah, kalau seperti ini tidak naik, dia kan naik dari berapa tadi? Dari 12 maksimal ke 17. Ini tidak sampai 12 berarti 6. Maka ada yang salah. Di sini Syekh mengatakan ada 3 istri. 3 istri. Ya. Istri mendapatkan 1/4. Ya, betul. Betul, 1/4 ya, bukan 1/8 ya. Kan tidak ada far'ul waris. Istri mendapatkan 1/4. 3 dengan 6 habis. Masuk tadakhul. 3 dengan 6 tadakhul. 6 dengan 4 tawafuk finnis. Ya, 6 setengah dari 6, 2 dikali 4. Ya. Tawafuk finnis. Tawafuk finnis bisa 12. 4 bisa dibagi 12, 6 bisa dibagi 12. Ya, finnis itu nis dari 6 3 kan ya. 3 dikali 4 kan 12. Nis dari 4 2 dikali 6 juga 12. Subhanallah.
Udah mulai udah mulai berat ya Ustaz. Udah mulai error. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. 12 dibagi 3, 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4 dikali 1, 3. Sekarang kita jumlahkan. 8 tambah 2 tambah 4, 14 tambah 3, 17. Ya, 17 asal dari 12 kita naikkan menjadi 17. Maka 8 per 17, 2 per 17, 4 per 17, 3 per 17. Ini naik dari 12 ke yang tertinggi. Kita lanjutkan satu masalah lagi, Ustaz. Hah? Di kasus ini tidak ada nenek ya? Tidak ada nenek ya, Ustaz? Di mana? Di kasus ini tidak ada nenek kan ya? Tidak ada ya, Ustaz? Di sini ada 2 nenek. Kan nggak ada ibu. Oh, ya, nah. Jadi ila sabata asyar, kata Syekh mengatakan akhwat syaqiqat 8. Kemudian jaddatain 2 nenek, 4 saudari seibu. Nah. Ini tidak perlu lagi karena habis sudah 8 dibagi 8. Sahih. Tidak perlu lagi tasfih untuk diperbaiki kalau 8 dengan 8 habis. Nah. Ya. 2 dibagi 2 habis. Nah. 4 dibagi 4 habis. 3 dibagi 3 habis. Oke, nah, Ustaz. Ya. Kalau nanti umpamanya di sini 2 akan masalahnya jadi panjang. Anggap umpamanya istri di sini ini dari 3, anggap istri jadi 2. Istrinya 2, satu lagi dah meninggal. Dari 3 tadi 2. Ini 3 dibagi 2 ada pecahan. Untuk menyelesaikannya tasfihnya berarti 2 dikali 17. Jadi masalah 34. Ini hanya tasfih saja. Oke. Ada untuk agar bisa nanti dibagi 2. Nah. 3-nya ini berarti 3 dengan 3 dapatnya istri tadi. Nah. Kita coba kita selesaikan aja yang satu contoh ini. 3 dibagi 2. Anggap di sini kasusnya 2 istri. Ya, 2 istri. 2 istri. Nah. Berarti yang bagian istri tidak habis, ada pecahan. Bagaimana caranya? 2 dikalikan dengan asal masalah yang awal jadi 17. Iya. Sehingga menjadi 34. Semuanya dikali 2 lagi. 2 dikali 17 berarti 8 dikali 2, 16. 16. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 4, 8. 2 dikali... Nah, pada bagian istri, langsung aja 6, 3 dengan 3. Berarti masing-masing istri dapat 3 per 3, 4. Sedangkan yang di atasnya masing-masing dapat 2 per 3, 4. Nah. Saudari berarti 2 per 3, 4, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4. Nenek karena 4 dibagi 2 habis, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4. Saudari juga begitu, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4, 2 per 3, 4. Ya. Sekarang wathumun ma'a sudusin aw thuluthaini min arba'atin wa ishrina wa ta'udu ila sab'atin wa ishrina. Sekarang dari yang 1/8. 1/8 bersama dengan 1/6 atau bersama dengan 2/3. Itu asal masalahnya menjadi 24. Kita buatkan contoh yang dijelaskan oleh Syekh.
Contoh dijelaskan oleh Syekh di sini, seseorang wafat, ahli warisnya istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian paman. Istri kalau ada anak dapat 8. 2 orang anak perempuan mendapat 2. Ini dapat asobah. Ya, paman. 8 dengan 3 tidak habis dibagi, maka tabayun dikali 3 dikali 8 menjadi 24. 24 dibagi 8 kali 1, 3. 24 dibagi 3, 8 kali 2, 16. 3 tambah 16, 19 sisa 5 untuk paman. Ya, sini yang habis, ya. Kemudian muallif menunjukkan wa ta'udu ila 27 dan naik dia menjadi dari 24 menjadi 27. Ini naiknya cuma 1 ke 27 saja. Tidak bisa naik ke 25, 26, tidak. Naik hanya ke 27 saja. Contoh yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarih, seseorang wafat, ahli warisnya 2 orang anak perempuan. Kemudian ayah dan ibu masih hidup. Kemudian istri. Ya, coba kita lihat. Dua orang anak perempuan dapat 2/3. Ayah dapat 1/6 plus sisa. Plus sisa kalau ada. Ibu mendapatkan 1/6. Istri 1/8. Ya. 6 dengan 3 masuk. 3 dengan 6 masuk. 3 ke 6. 6 dengan 8 tawafuk finnis. Setengah dari 6 adalah 3 kali 8, 24. Setengah dari 8, 4 dikali 6, 24. Berarti di sini asal masalahnya 24. Ya. 24 dibagi 3, 8 kali 2, 16. 24 dibagi 6 kali 1, 4. Ini sisa tidak ada, mungkin karena tidak ada sisa. 24 dibagi 6 kali 1, 4. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. 16 tambah 4, 20. Tambah 4, 24 tambah 3, 27. Ya. Dia naik hanya 1, 27 saja. Naik dari 24 menjadi 27. Berarti 16 per 27, 4 per 27, 4 per 27, 3 per 27. Ya. Ini awal permasalahannya masing-masing. Capek banget Ustaz kita ngafal satu persatu. Ya udah antum jangan ngafal. Jangan dihafal satu persatu masalah seperti yang dijelaskan oleh muallif. Makanya pada pertemuan lalu saya katakan para ulama dulu mereka hafal satu persatu ini Ustaz. Subhanallah. Ya, makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah
beliau itu mengatakan semuanya sekitar, beliau mengatakan 300 berapa, semua kasus masalahnya. Ini kan 24 satu masalah, 27 satu masalah. Tadi yang sebelumnya tadi 12 satu masalah. 13 ada tadi naik 13. 13 satu masalah, 14 tiga masalah. Tertinggi kan 17. 14 satu masalah. Itu semuanya sekitar 300 beliau hafal di kepalanya. Kalau kita antum mau hafal bagus, tapi jelaskan satu persatu yang kita rincikan dari yang kemarin sebelumnya ada, ya. Kalau kita katakan dari satu ini, dari kasus 6 naik ke 7. Satu masalah. Pertama kasus 6 dulu, satu naik ke 7, satu masalah. 6 naik ke 7, satu masalah. Ini 6 yang habis. Ada 3 masalah. Ada 4 dihafal. 6 naik ke 7 lagi. Udah 5. 6 naik ke 8. 6 masalah. 6 naik ke 9, 7 masalah. Sampai 300. Lalu capek ngafal. Kalau begitu jangan dihafal. Apa yang terjadi di depan, ya, kan tadi kaidah dari awal sudah jelas. Siapa yang dapat, siapa yang tidak, siapa yang terhalangi. Kemudian pembagian masing-masing sudah Allah jelaskan. Tinggal nanti Anda satukan masalahnya. Ya, kalau seperti itu tidak repot. Sama aja perkalian, kalau Anda hafal perkalian 1 sampai 10 mungkin bisa menghafalnya, tapi dari perkalian 9 per 11 per 12, 9 kali 12, 9 kali 13, ya, menghafalnya tentu capek. Lebih baik 9 kali 12 diselesaikan 1 per 1, 9 kali 1 tambah 9 kali 2. Ya, Allahu a'lam. 9 kali 10 tambah kali 9 kali 2. Ya, fadhal kalau ada pertanyaan, Ustaz. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Arwandi Tarmidhi yang telah memberikan penjelasan dari masing-masing kasus dan juga contoh yang sangat jelas dari perhitungan warisan yang diawulkan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, kita sapa bertanya yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silakan pertanyaannya. Boleh di luar tema, Ustaz? Silakan. Silakan Ibu. Mengenai zakat mal. Ya. Jadi begini, kami memiliki sebidang lahan. Jadi separuh itu surat atas nama suami, separuh surat atas nama istri. Jadi setiap kali ada panen atau hasilan tiap bulannya itu tidak dipisah, Ustadz. Apakah perhitungan zakat malnya harus dipisah atau boleh digabung? Mengingat selama ini hasilnya itu tidak pernah kami pisah. Ini hasil dari ladang istri, ini dari ladang suami, karena itu dalam satu hamparan. Sebentar Ibu, ulangi Ibu. Gimana? Ibu mempunyai sebidang sawah. Iya, ada lahan sawit beberapa. Sawit, maaf. Tadi saya dengar sawah, sawit. Ibu mempunyai kebun sawit. Milik berdua suami atau milik sendiri? Sebagian itu atas nama suami, sebagian atas nama istri. Sebagian itu sertifikatnya, dia pakai sertifikat atau tidak? Iya, pakai surat. Surat. Tapi dia pakai surat atas nama istri itu umpamanya 4 hektar. 4 hektar. Kan berarti jelas 4 hektar berapa. Suami berapa hektar yang atas nama suami? 4 hektar juga. 4 hektar juga. Berarti kan hasil semuanya dikerjakan, digabung semuanya, begitu kan ya? Iya. Ya, berarti hasilnya adalah setengah-setengah. Dari berapa hasilnya? Terus pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan setiap bulan sama pengelola itu penyetoran hasilnya itu tidak pernah dipisah. Ini punya suami. Ya, tidak pernah dipisah, tapi mereka menyetorkan uang kan ya? Gimana? Mereka pengelola menyetorkan uang ke Anda atau menyetorkan sawit?
Uang, Ustaz, uang. Ya, uang. Berarti setiap uang disetorkan 50% milik Anda, 50% milik suami. Iya, itu harus dibagi begitu, Ustaz. Jadi umpamanya untuk menghitung zakat malnya juga harus dipisah harta. Sebentar dulu. Berarti ini yang masing-masing 50%, anggap hasilnya per berapa dijualnya, Bu? Per 2 pekan atau per bulan atau per berapa? Per bulan, Ustaz. Per bulan. Diserahkannya uang per bulan, umpamanya bulan yang lalu umpamanya berapa juta? Biasanya rata-rata itu ya sekitar 15-an juta itu, Ustaz. 15 juta. Berarti 7.500.000 milik ibu, 7.500.000 milik suami. Iya. Ini dipegang oleh ibu semuanya uang atau ibu serahkan kepada suami? Atau semuanya ibu yang pegang atau diserahkan kepada suami semuanya? Saya yang pegang, Pak Ustaz. Suami berarti nggak pegang uang? Iya kan suami ada gaji, jadi hasil ladang dimasukkan ke rekening saya gitu. Ke rekening Anda, tapi suami menghibahkan atau dia nitip aja? Tidak ada pernyataan itu, Ustadz. Cuman kalau kita butuh ya kita keluarkan saja gitu. Ya tinggal ditanya, suami masih hidup kan ibu ya? Masih. Ya, apakah yang hasil dari sawit per bulan yang masuk ke rekening saya itu Anda hibahkan ke saya atau nitip saja? Itu perlu diperjelas sehingga konsekuensinya kalau itu hibah dia mengatakan ya hibah aja dah kata dia. Iya. Ya, kalau hibah berarti milik Anda sendiri, Anda yang menzakatkan sendiri. Kalau dia mengatakan nitip, ya berarti masing-masing menghitung. Oh gitu. Kalau dibalik boleh, Ustadz. Kalau saya hibahkan sama suami aja, jadi kalau yang mengeluarkan zakat suami gitu boleh, Ustadz. Anda hibahkan ke suami berarti Anda tidak punya uang dong. Kalau suami kan masih ada gaji dia. Oh gitu ya, Ustadz. Ya terserah, boleh sih boleh. Tapi konsekuensinya ibu tidak punya apa-apa. Artinya kalau ibu ingin membantu orang tua ibu, ingin membantu adik, ingin bersedekah, ya minta ke suami. Tapi kalau di tangan ibu tanpa minta ke suami pun boleh. Namanya lihat adiknya, ponakannya, ya, atau ada ponakan suami ingin ibu bantu, ya ibu bisa mengeluarkan dari uang itu. Oh berarti itu harus satu nama gitu ya, Ustadz ya, untuk bisa dia dikeluarkan zakat malnya gitu ya? Ya, harus satu pemilik bukan satu nama. Oh iya. Kalau satu nama tapi milik 2 orang masing-masing mengeluarkan. Oh gitu ya, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau umpamanya gini, Ustadz, umpamanya hari inilah, insya Allah itu ada haulnya, nisabnya udah ada gitu kan, Ustadz. Ya. Udah gitu, kita kan gabung sama harta yang lain ya, seperti perhiasan atau apa gitu. Perhiasan dipakai. Enggak, Ustadz. Ya jarang, maksudnya jarang gitu. Kalau kepingin dipakai, kalau enggak lebih sering enggak dipakai gitu. Tidak ada zakatnya. Tapi kalau Anda mau keluarkan silahkan. Oh gitu. Udah gitu Pak Ustadz, umpamanya selama perjalanan dari sekarang ya, misalnya udah gitu sampai setahun, kemudian uang itu berkurang sampai batas minimal. Kita kemudian dapat harta lagi, terus sesuai nisabnya lagi, berapa bulan kemudian, apakah kita menghitungnya dimulai bulan itu lagi atau dari sekarang, Ustadz, yang apa? Yang baru. Yang baru, Ibu. Oh, yang baru. Kalau coba saya pindahkan ke papan tulis, whiteboard. Ibu ya televisi. Ibu televisi. Umpamanya, nama Ibu siapa? Hani, Ustaz. Ibu Hani, di tanggal 1 Ramadan 1443 kemarin ya. 1443. Itu alhamdulillah di 1 Ramadan tadi uang cukup satu nisab, punya uang umpamanya 90 juta rupiah uang tunai di rekening. Ya. Iya. Enggak hanya uang tunai saja. Di bulan Syawal tahun yang sama, ini kan berarti pas 1 Ramadan zakatnya. Berarti dia zakatnya adalah nanti akan dibayarkan nisab zakatnya pada zakat tempo waktu pembayaran zakat. Waktu zakat jatuh pada 1 Ramadan
1444 Hijriah. Paham Ibu? Ya, Ustaz, insya Allah. Ya. Tapi qadar Allah di Syawal 43 ini ya, di akhir Ramadan di Syawal sebagian tradisi kaum muslimin ada yang memang, dan itu bagus juga tradisinya, beri tausiah lil ahal, memberikan makanan yang beda dengan makanan biasa. Kalau biasanya makanannya biasa, di Syawal di hari Idul Fitr biasanya mereka masak yang luar biasa dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga umpamanya anak-anak dibeliin pakaian yang baru, cucu-cucu dibeliin pakaian yang baru, sehingga qadar Allah di Syawal, di 2 Syawal 90 ini berkurang menjadi umpamanya 80 juta. Ya. 80 juta kan tidak sampai nisab, karena nisabnya 85 gram emas. Anggap per gramnya 1 juta, berarti 80 tidak nisab. Ya. Berarti waktu zakat 1 Ramadan ini batal. Oh, begitu. Ya, lihat kapan lagi sampai anggap 85 juta kapan. Umpamanya terima suami penjualan sawit lagi umpamanya. Ini tadi di 2 Syawal kan ya. Ya. Alhamdulillah penjualan sawit di akhir Syawal umpamanya di 29 Syawal. Di 29 Syawal. Sampai penjualannya tambah sampai uang lagi 87 juta. Status uang 87 juta. Kapan dia berzakat lagi? Ini batal sudah, bukan di 1 Ramadan. 87 juta sampai nisab. Ya. Dan alhamdulillah sampai ke depannya alhamdulillah tidak ada pengeluaran yang besar lagi. Tidak sampai menggerus nisab. Ya. Iya. Tidak sampai terkurang dari nisab. Maka waktu zakatnya adalah pembayaran zakatnya di tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah. Jelas Ibu? Alhamdulillah jelas Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga Allah Allah barik fiik. Ustaz dan seluruh kru Roja TV. Amin. Jazakillah khair Ibu. Ya barakallahu fiik, dan alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Allah mudahkan insyaallah untuk perhitungan zakatnya, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya Pak, ini dari Bu Winarti di Bekasi. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Ini Pak, mau tanya, ini Pak Marto itu meninggal tahun 9. Terputus Ibu suara teleponnya. Diulang kembali. Pertanyaan tentang waris ya. Iya. Nah, Pak Marto itu meninggal tahun 1989. 89. Ya, terus meninggalkan satu istri. Sebentar Ibu, Pak Marto Iya. wafat tahun 1989. Iya. Pada saat dia wafat, istri 1 orang. Iya, 1 orang istri dan 8 orang anak. Ayah ibu Pak Marto masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Anak laki-laki berapa orang? Anak laki-laki 3 orang. Anak perempuannya 5 orang. Nah, anak laki-lakinya itu pada tahun 2008 meninggal 2 orang. 2008. Iya. Berarti tetap dapat dia Ibu. Karena ketika Pak Marto wafat, dia statusnya hidup. Kenapa? Ustaz? 2 anak laki-laki yang pada saat 1989 belum dibagi harta Pak Marto kan ya? Iya.
Dibaginya tahun berapa? Oh, belum. Sampai sekarang pun belum. Ada pembagian, Hah? Ustaz. Bagi Ustaz. Belum ada pembagian, Umu. Belum ada pembagian. Iya. Baik. Ya, maka status anaknya ketika 89 dia wafat, masih 3 laki-laki, 5 perempuan kan ya? Iya, iya. Semuanya dapat ini. Iya. Kapan dibagi semuanya dapat ini. Iya. Lalu ibunya, istrinya itu meninggal tahun 2017. Istrinya meninggal. Juga dapat juga. Dari harta Pak Marto kapan dieksekusi? Eksekusilah secepatnya. Iya. Nah, saat ini yang ada adalah 1 anak laki-laki, 5 anak perempuan, dan 1 cucu perempuan. Cucu perempuan tidak dapat. Karena ketika hidup masih ada 3 anak laki-laki. Ketika wafat Pak Marto masih ada 3 anak laki-laki. Iya. Tidak dapat dari harta Pak Marto, tapi bila cucu perempuan dan anak laki-laki itu adalah bapaknya sudah meninggal, dia dapat dari hak bapaknya. Oh iya, iya. Nah, Begitu. Lalu Ustadz, ini anak yang laki-laki yang meninggal itu juga ada harta waris. Itu bagaimana? Jadi bagikan kepada ahli warisnya. Oh iya. Jadi itu pembagiannya bagaimana, Ustadz? Itu dibagi dulu dari Marto dulu, Pak Marto dulu. Iya. Pak Marto wafat. Yang Pak Marto aja yang 89 wafat belum dibagi. Ya, ini secepatnya dibagi, ini harta Pak Marto dulu dibagi. Istri ada anak dapat 1/8, ini ngambil sisa. Berarti 8, 1, 7. 3 anak laki-laki kali 2, 6 tambah 5, 11. 7 dibagi 11 ada pecahan, 11 kali 8 sama dengan 88. Iya. 11 kali 1, 11. Nah, laki-laki 7 dikali 2. Berarti 14. Iya. 14. 14. Per 88. Yang anak perempuan 7, 7, 7, Iya. 7. Anggap salah satunya namanya siapa anaknya yang wafat setelah itu, setelah 89, yang 2008? Iya. Yono. Yono. Sebentar, ini namanya Yono. Iya. Wafat. Tahun berapa? 2008. Iya. Bulan? Bulan Juli. Wafat Juli 2008. Ketika Yono wafat, kita jelaskan di sini, ahli warisnya, istrinya masih, dia punya istri, Masih ada istri. 1 Sekarang istri. sudah meninggal. Apa? Sekarang sudah meninggal tahun 2014 yang lalu istrinya. Iya, berarti 2008 dia masih dapat haknya itu. Dapat dari harta Pak Marto yang sudah beralih juga kepada Pak Yono tadi. Maka jangan ditunda-tunda. Ntar meninggal semuanya, zolimnya berat. Oh iya, iya. Ya, 1 istri, anak laki-laki Pak Yono berapa orang? 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Anak laki-laki tidak ada. Tidak ada. Ibunya kan masih hidup ini. Masih. Iya, ibunya Pak Yono, istri Pak Marto kan masih hidup. Berarti ibu. Iya. Ya. Ini anak perempuan ya. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, ibu dapat 1/6. 6 dengan 8, 24. Iya. 24 bagi 3, 8. Anak perempuannya berapa, Ustaz? Maaf. 1 ya? 1 ya, Umu? 24 dibagi ini Setengah anak perempuan. 12. 32. Hah? Jadi 32 asal masalah, bukan? Kok 32? 24 asal masalah. Oh, Ada 32 Ustaz. Asal masalah 24. Nah, bagi 24. 24 dibagi 6, 4. Ini ada sisa sepertinya. 12 tambah 3 tambah 12, 15. Tambah 4, 19. Ada sisa.
Pak Yono tadi Iya, berarti saudaranya masih ada 2 orang kan ya? Kakek masih hidup enggak, kakek Pak Yono? Bapak dari Pak Marto sudah meninggal. sudah meninggal di 2008. Iya, Sebelum 2008 berarti meninggalnya kan ya? 2 saudara laki-lakinya ada kan ya? Masih ada kan? ya. Hah? Terputus Ibu. Ulang lagi. Halo. 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 Baik, silakan Ibu, masih terkoneksi. Halo. Baik. Iya, halo Ibu. Letas. Baik, mohon maaf Ibu yang mungkin seperti sambungan teleponnya terganggu ya, tidak bisa kita hubungkan kembali atau terhubung dan belum bisa kita selesaikan saja perhitungannya. Nah, baik Ibu mungkin bisa mencoba menghubungi kembali untuk melanjutkan perhitungan tadi ya. Baik, kita akan berikan kesempatan juga yang lain. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti dari Banten. Silakan Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Nah, Mau membagi waris. ya. Dikecilkan dulu Ibu volume suara TV atau radionya, ada feedback, cukup monitor via telepon. Pak, Baik. ini apa namanya? Bapak Narja meninggal tahun 96. Sebentar, Pak Narja. Meninggal tahun 96. Sebentar Ibu, pelan-pelan. Qadarullah. Ibu terputus kembali sambungan teleponnya. Di Bantennya bisa dihubungi kembali di line telepon. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Lia di Jakarta, Pak. Bu Lia di Jakarta, silakan. Nah, ini kemarin ada yang tanya ke saya, Pak. Jadi sepupu dia ini memiliki hutang kepada bank. Nah, hari ini sekali rumah dia akan disita. Lalu yang ditanyakan adalah apakah Yang berhutang sepupunya tapi yang disita rumah dia. Dia ini Bukan. siapa? rumah sepupunya itu juga, Aduh, Pak. sepupunya yang Rumah yang disita. berhutang itu. Terus? Lalu yang ditanyakan apakah teman saya ini boleh meminjamkan uang kepada sepupunya ini karena teman saya ini ragu tentang kebenaran sepupunya ini, Pak. Jadi dia ragu apakah ketika nanti dia kasih pinjam utang akan dibalikan karena sepertinya sepupunya ini bermudah-mudahan dalam mengambil hutang. Dan dia pribadi cerita ke saya, teman saya ini uangnya sendiri itu sebenarnya dia pengen pakai buat nanti keperluan keluarga dia di masa depan, walaupun sebenarnya dia punya cadangan uang gitu, Pak. Jadi teman saya ini bertanya apakah baiknya dia meminjamkan uangnya kepada teman sepupunya ini atau tidak gitu, Pak, untuk agar rumahnya tidak disita hari ini. Ya. Yang jelas sekarang teman Anda ini tidak butuh uang itu hari ini kan ya? Iya, hari ini Untuk tidak. kebutuhan nanti. Iya. Kalau dia ingin mendapatkan pahala yang besar, Rasulullah mengatakan man nafasan mu'minin qurbatan nafasallahu anhu yaumal qiyamati qurban min qurabil akhirah. Oh kama qala. Seorang yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah lepaskan kesusahan dia nanti di akhirat. Kalau ingin dilepaskan oleh Allah kesusahannya di akhirat, lakukanlah. Tapi juga bukan berarti dia tidak menjaga haknya. Minta juga kepada dia barang jaminan. Ya, barang jaminan mungkin kalau rumah sudah tergadai, minta barang yang lain, BPKB mobil, atau motor, atau yang lainnya. Yang bisa, kalau qadar Allah, dia nanti lalai atau apa, dia bisa menarik uangnya dengan menjual barang jaminan tadi dan mengambil haknya dia. Apakah ketika
kita memberikan pinjaman utangnya itu harus ditulis gitu, Pak? Ditulis tentu ya, pasti. Selain ditulis pakai materai, bermaterai. Kemudian selain ditulis itu adalah yang paling penting adalah barang jaminan, pelanggadaian. Paham? Paham, Pak. Kalau ditulis aja tapi kemudian tak ada barang jaminan, mau tulis mau dibawa kemana tulisan ini? Oke, Pak. Kalau mau dibawa ke polisi sih boleh, tapi wallahu alam mungkin akan lebih repot. Biar gampang yang tadi adalah pegang barang jaminan dan minta surat kuasa untuk bisa menjualkan bila qadarullah pada waktunya dia butuh uang yang meminjamkan tadi dan dia belum membayarkannya, bisa itu dia jual karena sudah ada surat kuasa yang dia pegang dari awal. Oh, baik, Pak. Jadi pas kita meminjamkan uangnya juga kita kasih tempo balikin ya, Pak ya? Ya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Allah barik. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Sifta di Banten yang tadi yang terputus. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Silakan Ibu. Sebentar Ibu. Pak Marto Bu ya? Dari Banten. Iya, Yang kasus Pak Marto atau bukan? Oh, bukan yang kasus Panarja. Panarja. Baru ya, Yang silakan. Panarja. Pak Narja. Meninggal tahun 96. Pak Narja wafat 96. Iya. Bulannya lupa itu. Ya, tahun 96. Terus Meninggalkan berapa ya? 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. pada saat itu semuanya hidup tahun 96 itu. Iya, masih hidup. 5 anak perempuan. 1 anak perempuan. 1. 1 anak perempuan, iya. Ayah ibunya masih hidup. Pak Anak Narja perempuannya itu 1, 4 anak laki-laki 4. Ayah ibunya tidak ada, sudah meninggal ya ibu Pak Narja. Istrinya sudah meninggal juga. Istrinya sudah meninggal. Ya. Ya, hanya dibagi anak laki-laki masing-masing 2 bagian kata Allah. Anak perempuan 1 bagian. Berarti 4, 2, 2, 2, 2. Kemudian perempuan 1, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 tambah 9, 1, 9. Berarti dibagi 9 hartanya. 2/9 masing-masing anak laki-laki, 1/9 anak perempuan. Jelas? Ya. Terus itu hartanya sampai sekarang belum dibagikan. Alasannya katanya yang anak pertama udah dikasih sebidang tanah. Yang kedua katanya udah dikasih juga sebidang tanah sedikit-sedikit. Terus yang ketiga katanya nggak dikasih itu karena dulunya waktu disunatin itu udah dijualin tanah. Terus yang waktu menikah dijualin tanah itu katanya udah nggak bisa dikasih waris lagi. Apakah itu dibenarkan? Yang jelas ketika Pak Narja wafat, hartanya masih ada atau tidak? Masih ada, itu masih Ya itu dibagi waris. tanah. Itu dibagi waris. Juga. Walaupun alasan itu nggak dibenarkan ya. Ya sebagai ketika hidup semuanya dapat bagian atau ada yang tidak dapat bagian? Belum. Maksudnya yang anak yang ke 4 sama ke 5 belum dikasih bagian tuh waktu hidupnya. Kalau belum dikasih bagian, ya, yang jelas sisa harta Pak Narja ketika wafat itu dibagi waris. Cuman konsekuensinya Pak Narja dimurkai Allah karena dia tidak adil membagikan harta kepada anak-anaknya. Hadiah. Apakah Pak Narja memberikan harta rumah-rumah tanah itu hadiah atau nafkah? Oh, hadiah katanya. Kalau hadiah berarti dia harus adil. Apakah anak-anaknya yang 2 itu ketika dia memberikan hadiah itu masih sudah hidup atau belum lahir pada waktu itu? Udah ada, udah lahir. Kalau sudah ada berarti dia harus dibagi hadiah. Kalau tidak, waktu sebelum meninggal dia bilang gini, katanya ini sisa hartanya buat anak yang ke 4 sama ke 5. Jadi kakak-kakaknya nggak boleh
minta lagi katanya. Dinilai dengan emas berapa nilai tanah ketika Narja memberikan kepada 3 anaknya. Umpamanya per anak dapat 50 gram emas. Berarti anak kedua dan ketiga dikeluarkan 50-50 dulu dari harta sisa harta Banarja ketika wafat. Ambil dulu 50-50, sisanya baru dibagi waris. Tapi sebelum Bapak Raja meninggal itu, yang anak yang kelima itu udah pernah menjual tanah gitu, 2,5 hektar apa sebidang tanah gitu. Terus nggak dibagi-bagi ke saudaranya, dia sendiri yang ininya yang memakannya gitu. Ketika Narja wafat atau hidup? Masih hidup itu Pak Narja. Pak Narja pun nggak dikasih itu. Nah, berarti dia ngerampas. Itu juga harus dihitung juga. Ya dihitunglah dia ngerampas, kembalikan rampasannya tanah ayahnya. Jadi harus. Kalau berlebih dia dikurangi dari hak warisnya. Sampai sekarang dia tetap kekeh gitu. Kalau kekeh ada perseteruan dibawa ke pengadilan agama, Ibu. Pengadilan agama menyelesaikan kasus sengketa waris. Surat tanahnya pun digadaikan karena bukan gimana ya, dia pinjam uang ke orang gitu, terus belum kebayar, jadi jaminan gitu si surat tanahnya. Jadi prosesnya lama, susah lagi. Caranya itu gimana cara menyelesaikannya? Pengadilan, Ibu. Kalau sengketa ke pengadilan. Oh, gitu. Demikian ya. Cukup jelas insya-Allah solusi yang diberikan Ustaz. Makasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu yang ada di Banten. Allah mudahkan urusan Ibu dan keluarga, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Silakan, sudah masuk pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Ibrahim di Bandung. Silakan Abu Ibrahim. Mau tanya masalah zakat Ustaz. Zakat tahunan. Selama ini setiap tahun itu tidak mencapai nisab. Tapi untuk penghasilan per bulan lumayan besar. Bisa puluhan juta. Tapi untuk digenapi ke setahun itu kadang suka terpotong, terpakai untuk apa gitu. Untuk cicilan rumah dan untuk pengeluaran yang lainnya. Itu ada solusinya nggak Ustaz? Solusi apa? Ya misalnya ada juga yang bilang katanya bayarnya per bulan gitu. Zakat bukan harus Anda keluarkan ketika tidak ada kemampuan. Yang jelas Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kalau untuk hal yang paling primer dalam kebutuhan hidup, makan dan minum, kita tidak boleh berlebihan. Artinya Anda bisa hidup di daerah umpamanya yang air tanahnya bersih. Ya, aman dari bakteri-bakteri koli dan macam-macam. Aman air tanahnya. Tidak perlu Anda beli air umpamanya air galon atau air siulang untuk masak, untuk minum. Jelas. Kalau Anda beli berarti termasuk Anda musrifin. Itu untuk hal yang sangat prinsip dalam hidup sangat penting. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau berlebihan berarti Anda berdosa. Hanya dari sisi itu, bukan berarti memaksakan diri untuk cukup zakat, tidak. Ya. Karena persyaratan itu kita tidak wajib untuk memenuhi persyaratan. Ketika ada baru ada kewajiban. Seperti syarat salat masuk waktu. Apakah wajib kita untuk memasukkan diri kita ke dalam waktu? Tidak. Untuk syarat wajib haji adalah ada kemampuan finansial dan ada badan yang kuat. Apakah wajib Anda memaksakan diri untuk menyampaikan uang Anda sampai kepada membayar biaya kuota biaya berangkat haji? Tidak. Tapi ketika ada, iya. Itu yang dimaksud dengan syarat. Ya. Adapun kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi berbeda dengan kaidah
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Adapun kaidah selanjutnya, ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajibin. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang sudah wajib itu ia jadi wajib. Tetapi sesuatu kewajiban tidak ada melainkan dia, maka tidak wajib hukumnya. Tidak ada kewajiban haji bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib Anda mencari rezeki, memaksakan rezeki Anda bernabung untuk sampai biaya berangkat haji ada. Begitu juga tadi kemampuan Anda untuk berzakat tidak ada karena biaya pengeluaran lebih besar dan biaya pengeluaran tidak israf. Tapi kalau israf Anda berdosanya di situ. Tapi kewajiban Anda tidak. Ya. Baik Ustaz. Ya. Jelas, cukup jelas, akhi. Gaya hidup dirubah, akhi. Ya. Baik Ustaz. Dan ini bagian dari keberkahan harta. Banyak kaum muslimin gajinya mungkin di bawah puluhan juta. Bahkan mungkin UMR lebih dikit. Tapi keberkahan diberikan oleh Allah baik dalam pendistribusian hartanya, tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga tabungannya atau uangnya yang tersisa bisa untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Itu yang paling penting gaya hidup. Cukup, akhi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Barakallahu fiik. Wa iyyaka. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Ibu Emul di Jakarta. Seorang wanita wafat, Ustaz. Meninggalkan ayah, ibu, dan tidak ada suami. Ayah, ibu, tidak ada suami. Iya. Terus Beliau tidak ada anak juga, memiliki 3 saudara kandung. saudara nggak dapat karena ada ayah. Maaf, 3 saudari kandung dan Saudari tidak dapat karena ada ayah. 2 saudara kandung juga tidak ada. Tidak dapat. Nah, bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudusu illam yakul lahu walad fa in kana lahu walad fali ummihi thuluth. Bagiannya ibu dapat 1/3. Ayah mendapat sisa. Berarti 3, di sini 1, sisanya 2. Ayah hartanya dibagi 3, ayahnya dapat 2 bagian, ibunya dapat 1 bagian. Ya. Dan saudara-saudari kandungnya tidak dapat, Ustaz? Tidak dapat karena ada ayah. Demikian ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp dari pendengar kita di Cilegon, Banten. Ustaz, beliau bertanya, bapak saya wafat, Ustaz, pada tahun 1995 bulan November. Meninggalkan seorang istri, kemudian 4 anak perempuan, dan seorang anak laki-laki, 1 kakak kandung perempuan. Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? 1 kakak kandung Perempuan. saudari berarti. 6. Akhti syakikah. Istri karena ada anak mendapat 1/8. Saudari kandung karena ada anak laki-laki tidak dapat. Ya, anak perempuan dengan laki-laki mendapatkan sisa. Ya. Berarti 8, 1, 7. 7 ini akan dibagikan 4 anak perempuan tambah 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki 2 bagian. 2 tambah 4, 6. 6 bagian. Ya, 7 dibagi 6 ada pecahan, maka 6 dikali 8 sama dengan 48. 6 dikali 1, 6. Anak perempuan dapat 7. 7. 7. 7. Anak laki-laki dapat 14. Ya. Istri dapat 6/48, anak perempuan dapat 7/48, anak laki-laki dapat 14/48.
Alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya di Cilegon. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Beliau bertanya, Bapak meninggal tahun 2020, Ustaz. Meninggalkan seorang istri, 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Seorang istri, 3 orang anak perempuan dan seorang laki-laki, Ustaz. Satu anak laki-laki. Iya, nah. Bagaimana Ustaz pembagian warisannya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Subhanallah. Kita ini ya tidak apa-apa kita kerjakan, tapi mungkin lebih baik masing-masing penanya, masing-masing kaum muslimin, pemirsa dan pendengar ikutin kajian waris dari awal. Nah, dari kitab Syarhul Mumti' Zadul Mustaqni'. Ya, rekamannya ada saya kira di internet. Ada di YouTube. Anda ikutin sehingga Anda bisa menyelesaikan hal seperti ini. Kecuali hal-hal yang sulit. Agak sulit, itu iya. Ini hal-hal yang biasa, tapi nggak ada masalah. Kita tetap jelaskan, tapi jangan mudahkan diri untuk tinggal bertanya aja. Ya, karena pembahasan waris insya Allah tidak sulit. Semuanya ada dalam kitabullah, ya, pembagian hak masing-masing dalam Al-Quran. Sehingga Anda pelajarinya langsung dari Al-Quran pun gampang. Ya. Kita kerjakan. Istri karena ada anak mendapat 1/8. Ya, ini anak perempuan dengan laki-laki dapat sisa. Jadi asal masalah 8, 1, 7. Anak perempuan 3, anak laki-laki 1, 2 bagian, 3 tambah 2, 5. 7 dibagi 5 ada pecahan, sehingga kita kali 5 kali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1 5. Kemudian anak perempuan kita tetapkan 7 masing-masing. 7 7 7. Anak laki-laki 2 bagian berarti 7 dikali 2 14. Ya. Alhamdulillah, demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiikum, jazakallah khair. Kami akan pertanyaan berikutnya dari Ummu Maryam di Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, bagaimanakah hukum rumah warisan dan tanah warisan yang ingin dijadikan bisnis oleh salah satu ahli warisnya? Dan bagaimana solusinya jika salah satu ahli waris tersebut tidak ingin membagi warisannya? Ya, kalau dia ada salah satu anggota ahli waris yang menguasai hak warisan semuanya, tinggal berdamai dengan baik. Kalau dia tidak mau, tentu angkat permasalahannya ke pengadilan. Pengadilan yang bisa menyelesaikan kasus sengketa seperti itu. Karena seharusnya pengadilan bisa memaksa bila ada yang menzolimi. Ini kan namanya salah seorang ahli waris menzolimi ahli waris yang lainnya. Ya, penyelesaiannya dunia dengan pengadilan agama. Andai di pengadilan agama pun tidak selesai, di pengadilan akhirat diselesaikan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Dan kami akan kembali masih dari pertanyaan pesan singkat dan WhatsApp. Dari pendengar kita bertanya, Ustaz, Bapak Sonario meninggal tahun 2021. Ya, Bapak Sonario meninggal tahun 2021, di mana ahli warisnya yang masih hidup seorang anak perempuan kandung. Seorang anak perempuan kandung dari mantan istrinya. Kemudian seorang istri baru yang baru dinikahi dan belum memiliki anak. 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. 2 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Kandung. Naam, kandung. Bagaimanakah cara pembagian harta warisannya apabila saudara-saudara mayat tidak dapat dan anak perempuan kandung ingin membagi, apakah bebas atau ada aturannya? Ada aturannya. Ini firman Allah. Jangan bagi semaunya Anda. Ini ketentuan Allah. Ada anak perempuan dapat setengah. Satu orang. Istri dapat 1/8. Ini mereka mendapatkan sisa. Ya. Walaupun istri dari anak dari
istri sebelumnya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Ini anak sunario atau anak? Anak dari istri yang sebelumnya ya? Iya, Dari tapi mantan istri. dari mantan istri anak sunario. Nah, Ustaz. Ya, Nah, anak perempuan ini binti sunario atau binti orang lain? binti Sunari. Kalau binti sunario kan ini sunario wafat, berarti anak perempuannya ada satu. Nah, taib. Ya, istri. Ya. Maka 8 dengan 2 bisa 16. masuk ke 8. Apaan? Ustaz? 8 bagi 2, 4. Kali 1, 4. Nah. 8 bagi 8 kali 1, 1. Sisanya adalah 3. Saudara laki-laki 2. 2 dikali 2, 4. Tambah 1, 5. 3 akan dibagikan ke 5. Ada pecahan. Ya. Maka 5 dikali 8, 40. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 1, 5. Yang saudara 3 berarti 6. 6. Saudari berarti 3. Ya. Taib. Alhamdulillah. Demikian yang bertanya terkait dengan perhitungan warisannya bisa dilihat. Taib. Jazakallah khair. Taib. Masih kami angkat kembali pertanyaan dari chatting WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya memiliki uang simpanan di bank senilai 100 juta dan rumah yang tidak disewakan senilai 200 juta, tanah yang tidak dikomersilkan senilai 60 juta, berapakah zakat amwal yang harus saya bayarkan, Ustaz? Sebentar. Apa punya zakat? Apabila saya memiliki uang simpanan di bank Berapa? senilai 100 juta, kemudian rumah yang tidak disewakan senilai 200 juta. Tanah tidak dikomersilkan Tidak disewakan ini nanti kita Nah, tanah tidak dikomersilkan 60 juta, Ustaz. Berapakah zakat mal yang harus saya bayarkan? berapa zakat mal dibayarkan. Sebelum Anda menanyakan tentang zakatnya, rumah tidak disewakan. Ini ditempatin oleh Anda kah atau dimintakan keluarga dekat menempatinya dengan berbayar atau dengan gratis, atau diserahkan ke lembaga-lembaga tahfiz Quran, dipinjamkan untuk mereka gunakan, atau majlis taklim untuk mereka gunakan, atau begitu saja tidak disewakan, tentu ini tidak boleh. Tidak ditempati, Ustaz, tapi dikosongkan saja. Ya, ini berdosa. Tidak ada zakatnya memang. Rumah tidak ada zakatnya. Ya, karena dia bukan dagang rumah. Tapi dia berdosa karena nikmat Allah Azza wa Jalla tidak dia fungsikan sesuai dengan fungsinya. Ini bagian dari idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Karena rumah bila tidak ditempatin oleh orang, itu otomatis ditempatin oleh jin. Nah, Daripada jin yang nempatin, Anda lebih baik kasih kepada manusia, Anda berpahala. Ya, kalau jin rumahnya banyak di muka bumi Allah ini, di laut, di hutan, dimanapun dia bisa. Tapi kalau manusia nggak bisa hidup di hutan, di laut, terus dalam rumah. Taib. Tanah 60 juta tidak dimursilkan, tidak ada zakatnya juga. Berarti zakatnya hanya dari 100 juta. yang di bank, Ustaz. Ya. 100 juta kali 2,5%. Zakatnya 2 juta, 2,5 juta. Ya. Seperti itu. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat untuk antum. Barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, dari Bapak Idrus di Simalungun, Sidamanik Sumut. Beliau bertanya, ayah saya meninggal tahun 1995. Beliau meninggalkan seorang istri, 5 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 95 wafat. Nah, meninggalkan seorang istri, 5 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian Mei 2015
meninggal, ibunya meninggal, Ustaz. Istri. Istri, nah. Bagaimana pembagian warisnya? Warisan siapa? Warisan bapaknya atau warisan ibunya? Nah, bapaknya. Yang pertama mungkin. Ke bapaknya seperti ini. Dan kemudian istrinya. Ini sisa. Ya, dibagi hartanya seperti itu. Harta suami tadi yang wafat. 2015 istrinya wafat. Istrinya ada ayah ibunya. Tidak ada. Tidak meninggal. Kalau tidak ada, berarti dibagi ke dibagi 13. Ada laki-laki, ada perempuannya, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada, langsung aja harta bapaknya tadi dibagi 13 langsung juga selesai. Masing-masing berarti kalau ini adalah anggap ini dari awal tidak ada, seperti dianggap tidak ada istri. Enak. Istri sudah wafat. Bagi aja 2, 1. Ya, berarti dibagi 13. Ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Satu pertanyaan WhatsApp terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Bapak Heri di Pontianak. Bapak saya telah wafat tahun 2006 dan beliau pensiun PNS pegawai pajak tahun 1994. Bagaimanakah status harta waris dari Bapak yang dulu sebagai pegawai pajak di mana beliau belum tahu tentang hukumnya? Kalau beliau belum tahu hukumnya sampai wafat, hartanya halal bagi beliau dan bagi anak-anaknya, karena bagi beliaunya halal, bagi anak-anak juga halal. Wallahu a'lam. Masya Allah. Demikian Bapak Heri di Pontianak. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan terakhir di via telepon. Silahkan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Hadi di Tangerang. Baik, Pak Hadi silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi. Pak Ustadz, mau nanya, nenek saya meninggal tahun 2017. Kemudian meninggalkan 2 orang anak. Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah, anak laki-laki itu meninggal di 2008. Jadi anaknya itu meninggal duluan. Nah, halo? Anaknya meninggal sebelum si nenek ini. Iya, iya Ustadz. Anaknya sebelum nenek meninggal, berarti ketika nenek wafat, itu dia tidak dapatlah. Yang ada adalah ketika anak itu wafat, yang laki-laki, si nenek ibunya tadi, nenek Anda itu, dia dapat dia dari anaknya 1/6. Oh, iya Ustadz. Terus? Nah, dari cucunya yang meninggal itu dapat nggak Ustadz? Cucunya meninggal. Kalau ada sisanya, iya. Ini kan cuman sebentar. Si nenek, Iya. namanya siapa nenek ini? Nah, namanya Mbah Sumar. Sumar. Iya. Sumar wafat 2017. ketika dia wafat, yang ada hanya 1 anak perempuan. Ya, ketika Mbah Sumar ini wafat, yang masih hidup 1 anak perempuan. Ibu Sumar sudah wafat. Iya, sudah wafat. Suami Sumar sudah wafat. Suami masih ada. Suami ada. Iya. Ya, suami dapat 1/4.
Anak perempuan dapat setengah. Iya. 4 bisa 2, 1. Sisa 1. Ya, sisa 1. Ayah Sumar sudah meninggal. Ke bawah dulu, yaitu anak laki-lakinya sudah meninggal. Ya Ustaz. Kemudian dia punya anak laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya pun anak laki-laki. Ada 1 Ustaz. Anak perempuan, cucu perempuan ada dari anak laki-laki? Ada 3. Cucu perempuannya. Iya, ya Ustaz. Cucu perempuan 3, cucu laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini ya? Iya betul Ustaz. Berapa anak cucu laki-laki berapa? Cucu laki-laki 1, Cucu perempuan? cucu perempuannya 3 Ustaz. 3. Iya Ustaz. 1 laki-laki 2 bagian tambah 3, 5. Ini dapat dia. Dapatnya adalah 5 kali 4, 20. 5 kali 2, 10. Maka 1, 5. Cucu laki-laki dapat 2. Perempuan dapat 1, 1, 1. Cucu laki-lakinya dapat 2/20. Cucu perempuannya masing-masing dapat 1/20. Iya Ustaz. Demikian, akhi. Cukup, insyaallah. Nah, pertanyaan bukan itu Ustaz. Jadi pertanyaannya, anak perempuan ketika anak laki-lakinya lagi sakit, Mbak Sumar ini membantu menjual sawah gitu Ustaz. Nah terus dari anak perempuan ini bilang bahwa itu adalah jatah waris. Nah pertanyaannya, itu apakah nafkah atau hibah atau waris ya Ustaz? Membantu. Ibu tidak wajib menafkahi anaknya. Ayah iya. Iya. Iya berarti itu termasuk hadiah. Terus? Nah tapi Anak perempuan nuntut. tapi suaminya itu adalah suami sambungan. Suami sambungan, suami yang Jadi bercerai gitu Ustaz. Yang jelas ketika Sumar wafat, suami dia punya suami kan ya. Iya betul. Dapat tetap walaupun harta Sumar itu dari suami sebelumnya. Nah jual sawahnya itu hibah atau hadiah atau apa ya Ustaz? Mbak Sumar itu ngejual sawah untuk berobat anak laki-laki Ustaz. Berobat anak laki-laki itu hibah namanya. Oh hibah. Nah itu apakah harus adil atau enggak Ustaz ke anak perempuan? Iya harus adil. Oh nah Ustaz. Iya. Ya cukup jelas Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Dan semoga ini jawaban bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Demikian mungkin pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah. Dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan pernah melambatkan untuk membagi hak orang lain. Karena bila Anda melambatkan pembagian hak orang lain, khawatir Allah melambatkan hak yang milik Anda yang harus Anda terima. Dan ini sebuah kezaliman. Dan kezaliman akan berdampak kepada kezaliman kepada Anda di dunia dan di akhirat. Maka bila ada yang wafat, langsung dibagi hartanya tanpa menunggu selanjutnya. Ya. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.